Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman dalam menyerap materi-materi yang akan kita bahas. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon disimak dengan seksama. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan mereview materi sebelumnya agar semakin menambah pemahaman kalian. Di sini sudah ada 3 pertanyaan. Silakan kalian baca dan cermati baik-baik. Sudah? Pertanyaan yang pertama, Undang-Undang Dasar adalah sebuah hukum dasar yang dijadikan pedoman atau pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Dasar negara kita yaitu UUD NRI 1945. Perlu diketahui, nama UUD NRI 1945 itu adalah nama yang berlaku saat ini di Indonesia. Untuk nama UUD 1945 itu sudah tidak berlaku, artinya sudah termasuk amandemen yang lama. Undang-Undang Dasar sendiri merupakan konstitusi tertulis, karena undang-undang dituangkan secara tertulis dan bisa dibaca oleh publik atau umum, sehingga disebut dengan konstitusi tertulis. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kronologi perumusan UUD 1945 pada tanggal 13 Juli? Di sini apakah ada yang menjawab dibentuk panitia penghalus bahasa? Karena yang menjawab itu jawabannya benar. Pada tanggal 13 Juli dibentuklah panitia penghalus bahasa Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengefektifkan kalimat-kalimat yang ada di rancangan naskah UUD 1945. Pertanyaan yang ketiga, apakah dalam rentan tanggal 10-16 Juli 1945 UUD berhasil disahkan? Ada yang menjawab sudah? Jika ada yang menjawab sudah, silakan dipahami lagi, karena dalam rentan tanggal itu undang-undang baru selesai dirumuskan, belum disahkan. Sedangkan yang mengesahkan nantinya adalah BPKI, bukan BPUPKI. Dan pada tanggal itu BPUPKI belum dibubarkan dan BPKI belum ada atau belum dibentuk. Yang selanjutnya yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini materi pokok kita hari ini. Proses pengesahan UUD ini dilakukan oleh PPKI yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945 oleh Jepang yang diwakilkan oleh Marsekal Terauchi. Tugas utama PPKI ialah menindaklanjuti UUD atau naskah Undang-Undang Dasar yang sudah terbengkalai sejak tanggal 17 Juli, karena sejak tanggal 17 Juli atau tanggal selesainya dirumuskan Undang-Undang Dasar tidak ada yang menindaklanjuti atau terbengkalai. Oleh karena itu, PPKI memegang peran penting dalam pengesahan Undang-Undang Dasar ini, karena dengan adanya PPKI ini diharapkan Undang-Undang Dasar yang sudah terbengkalai lama, sudah hampir 1 bulan ini, dapat disahkan dan menjadi hukum dasar di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh PPKI ini dilakukan sehari setelah
pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi setelah sehari kita merdeka, kita mengesahkan undang-undang yang dijadikan hukum dasar serta pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menghasilkan beberapa hal. Antara lain, yang pertama pengesahan Undang-Undang Dasar. Seperti yang saya jelaskan tadi, Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan teks proklamasi. Jadi, ada tenggang waktu 1 bulan setelah proses perumusan selesai sampai dengan disahkan. Hal ini karena memerlukan sebuah kecermatan dalam pengesahan undang-undang tersebut. Yang kedua ialah menghasilkan susunan pemerintahan, artinya dihasilkan susunan pemerintah yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Pada waktu itu pemerintah yang paling tinggi dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga yaitu pengangkatan presiden dan wakil presiden serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, atau lebih dikenal pembentukan Komite Nasional. Bisa juga dikenal dengan singkatan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, pada waktu tanggal 17 Agustus itu, setelah pembacaan teks proklamasi, belum ada presiden dan wakil presiden. Jadi, Indonesia belum diakui merdeka atau belum diakui menjadi sebuah negara. Karena salah satu berdirinya sebuah negara ialah adanya pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pemerintahan berdaulat ini dapat dilihat dengan adanya pemimpin atau pemerintah yang memerintah negara tersebut. Dalam kata lain, presiden dan wakil presiden. Untuk Komite Nasional ini sama dengan menteri, yaitu tugasnya membantu presiden dan wakil presiden. Jika sekarang kita lebih mengenal menteri sebagai orang yang membantu presiden, namun pada saat setelah kemerdekaan lebih dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya yaitu perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Perlu diketahui bahwa PPKI tidak serta-merta melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar, namun juga mengoreksinya terlebih dahulu serta merubahnya jika ada yang kurang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sehingga terdapatlah perbedaan antara naskah dari BPUPKI dengan naskah dari PPKI. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, istilah hukum dasar. Pada sidang PPKI, istilah hukum dasar diganti dengan nama Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, muqaddimah, diganti dengan pembukaan. Kemudian yang ketiga, kalimat pembukaan di alinea ketiga, naskah dari BPUPKI berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Penguasa. Oleh PPKI diganti dengan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi dikembangkan lagi menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang keempat, dalam suatu hukum dasar negara Indonesia dirubah menjadi dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang selanjutnya, kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dapat dilihat di sini pada kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, pada perubahan yang dilakukan oleh PPKI ini menunjukkan adanya penyesuaian dengan kondisi pada saat itu, di mana kondisi pada saat itu tidak hanya golongan Islam saja yang ada di Indonesia, namun dari berbagai golongan, dari berbagai agama, sehingga digantilah dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan yang selanjutnya yaitu dari kalimat menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada pada alinea terakhir atau keempat pembukaan
UUD NRI 1945. Kemudian perubahan yang selanjutnya yaitu 2 orang wakil presiden diganti menjadi seorang wakil presiden. Perlu diketahui, dalam naskah asli dari BPUPKI, pemimpin Indonesia ialah presiden dengan dibantu oleh 2 orang wakil presiden. Nah, oleh PPKI dilakukan perubahan menjadi seorang wakil presiden karena dinilai sudah cukup untuk memimpin Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, ini naskah dari BPUPKI ini masih condong ke golongan Islam. Oleh PPKI dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Artinya siapapun bisa menjadi presiden asalkan dia orang asli Indonesia dan memenuhi syarat, meskipun dari orang Islam, Kristen, Hindu maupun agama yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, diganti menjadi presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pada perubahan oleh PPKI ini difokuskan atau lebih dikhususkan ke Undang-Undang Dasar, artinya presiden memegang pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan naskah dari BPUPKI tadi, masih bersifat umum. Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, artinya masih bersifat umum dan terlalu luas. Perubahan yang selanjutnya yaitu negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, artinya adanya kebebasan untuk beragama, beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai hakim. Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang, dirubah menjadi syarat-syarat untuk menjadi hakim dan atau serta diberhentikan dari jabatan hakim ditetapkan oleh undang-undang. Artinya tidak hanya mengangkat saja tetapi diberhentikan sudah diatur oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu tidak ada ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar. Dirubah menjadi diatur ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar. Artinya di sini Undang-Undang Dasar berpeluang untuk dirubah atau diamandemen. Perlu diketahui, amandemen Undang-Undang Dasar sudah terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang keempat pada tahun 2002. Nanti akan kita bahas perbedaan-perbedaan pada amandemen-amandemen tersebut, sehingga kita bisa memahami isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya, negara Indonesia bekerja bersama dengan Dai Nippon atau tentara Nippon. Nah, ini oleh PPKI dihapus karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan tentara Nippon atau tentara Jepang. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Silakan diingat-ingat, kalau perlu dicatat, karena ini penting, bagian dari sejarah negara. Jika bangsa ini ingin maju, maka belajarlah dari sejarah. Dan jika bangsa ini ingin hancur, maka lupakanlah sejarah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.